Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua, hari ini saya akan melakukan peremajaan tanaman terong sambil menunggu 2 hari lagi panen ke-14 kalinya ya sobat. Mengingat karena saya banyak yang saya tanam guys ya. Hari ini juga saya pembukaan kedua guys ya, untuk tanaman yang tahap kedua. Di sisi lain juga saya harus ngurus tanaman cabai, rawat tanaman cabai. Jadi saya berinisiatif mau meremajakan tanaman terong saya ini yang sudah saya panen sebanyak 14 kali. Untuk 2 hari lagi 14 kali saya panen. Jadi sambil menunggu 2 hari lagi saya panen yang ke-14 kalinya, ini saya buat mana buah yang belum besar guys ya, yang baru mulai tumbuh, saya lakukan peremajaan guys. Saya potong seperti ini guys ya, ini guys ya, saya potong seperti ini guys ya. Terserah guys mana mau yang dipotong guys. Intinya kita bisa memperkirakan di bagian mana nantinya tunas itu akan tumbuh guys ya. Semakin ke bawah semakin bagus guys ya, semakin ke bawah semakin bagus ya. Contoh seperti ini saya perkirakan di sini guys, ini ada guys ya, ini guys, ini ada ini guys, ini bakal tunas ya seperti ini guys. Nanti guys ya, apabila sudah tumbuh tunasnya guys ya, kita ambil mana yang paling bagus ya. Kalau yang bawah paling bagus yang ini guys ya, yang ini yang bagus, maka nanti yang ini dipotong guys ya, yang ini dipotong guys, yang ini potong guys ya, ini potong. Apabila ini udah tumbuh guys ya, udah besar, udah mulai kurang lebih secengkal guys ya, ini potong. Kenapa? Agar supaya ini juga tidak makan pemberian pupuk yang kita makan guys ya, atau nutrisi lain misalnya perangsang daun guys ya. Nah, jadi agak biar mutlak di tunas ini guys ya. Tunas ini udah mulai kelihatan kecil ya guys ya. Nah, jadi saya katakan menurut saya semakin ke bawah tunas itu tumbuh, yang bagian paling bawah apalagi nanti ada beberapa tunas dia tumbuh guys ya. Kita pilih mana yang paling bagus guys. Cukup 1 tunas aja guys ya. Cukup 1 tunas aja kita hidupkan sampai berbuah guys ya. Dan motongnya dengan gunting bisa guys ya, gunting seperti ini, atau gunting yang khusus untuk tanaman guys bisa, atau dengan pisau yang tajam pun bisa guys ya, nggak masalah guys. Kalau untuk motongnya itu nggak masalah guys ya, nggak usah dipermasalahkan. Yang jelas peremajaan bisa dilakukan sebenarnya, bisa dipanen ke 15 kali bisa, atau kalau memungkinkan waktu. Terkadang sering kawan mengeluh pada panen ke-10 buahnya sudah berkurang ataupun buahnya sangat kecil. Saya bilang coba lakukan peremajaan. Terus setelah dilakukan peremajaan, alhamdulillah buahnya agak lumayan guys ya. Itu tidak lepas semua dari perawatan guys. Kalau saya ini sebenarnya kemarin rencana mau sampai panen ke 20 kali guys ya, baru saya remajakan. Tapi karena berhubung seperti yang saya bilang di awal tadi, banyak yang saya rawat guys ya, tanaman terong di tahap kedua pun ya lumayan banyak guys saya kerjaan sendiri guys ya. Karena di sini posisinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nyari orang kerja di kebun itu sangat susah di sini guys, di Bangka guys, karena timah mahal guys ya. Jadi orang pada nambang timah semua guys. Jadi mau tak mau sini saya kerjaan sendiri guys, tanpa orang kerja sama saya guys, atau artinya tanpa anak buah guys. Tapi malah begitu saya tidak putus asa guys, saya akan terus berusaha semaksimal mungkin. Memang udah tanggung jawab saya guys ya. Jadi itulah sebabnya saya berinisiatif, walaupun 2 hari lagi panen ke
14 kali saya berinisiatif untuk meremajakan terong dari sekarang guys ya. Mana yang baru-baru nongol yang belum bisa saya langsung potong, saya habiskan macam ini guys ya. Ini tapi kalau yang masih ada buahnya guys ya, untuk dipanen 2 hari lagi guys, saya biarkan guys ya. Saya biarkan, saya paling pangkas yang mana yang cabang yang tidak ada buahnya guys ya. Contohnya seperti ini guys ya. Nah, seperti ini guys, ini udah saya potong guys ya. Ini udah saya pangkas, ini sudah saya pangkas, dan ini tinggal berharap buah ini 2 hari lagi bisa dipanen guys ya. Nah, ini pun batang utamanya udah saya pangkas guys ya, tinggal yang tunas guys. Nah, ini berharap 2 hari lagi bisa diambil dipanen dan selanjutnya dipangkas habis guys ya. Dipangkas habis, ini pun di bawah ini udah ada kelihatan tunas guys ya. Maka saya katakan lagi, makin di bawah tunas itu muncul guys ya. Itu lebih bagus guys ya, bagus agar penyerapannya itu tidak terlalu panjang guys ya. Memang ada juga sebagian kawan dia peremajaannya di batang P guys ya, di atas batang P. Ini contohnya guys ya. Ini contohnya. Nah, ini batang P guys ya. Di sini ada juga kawan yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya bagusnya dia di oke, silakan di batang P. Tapi kalau misalnya ada tumbuh tunas yang paling bawah guys ya, mungkin bagusnya ambil tunas yang paling bawah. Misalnya di sini guys ya, misalnya di sini tunas tumbuh. Mungkin menurut saya bagusnya di sini potong lagi guys. Apabila tunas tadi udah tumbuh sekitar kurang lebih 1 jengkal guys ya. Ini potong lagi guys, agar supaya nanti setiap makanan atau pupuk kimia atau nutrisi lain yang kita berikan guys bisa diserap langsung ke tunas ini guys ya, ke tunas ini. Ya itu pun cukup 1 tunas aja guys, bagusnya guys ya, gak usah lebih guys, bagusnya 1 aja karena ini peremajaan guys ya. Di sisi lain juga tanaman ini udah tua guys ya. Itu kalau saya pribadi seperti itu guys. Jadi sambil panen sekali lagi guys ya, hari Selasa ini insya Allah saya mulai panen guys yang ke-14 kali guys ya. Jadi saya lakukan pemangkasan untuk peremajaan terong ini guys ya, dimana buahnya masih baru bermunculan, belum mulai besar. Jadi lebih baik saya pangkas mulai dari sekarang guys ya. Nah kalau yang seperti ini saya tidak pangkas guys ya, saya pangkas hanya yang tunas-tunas yang nggak ada buahnya guys ya. Nah ini ada buahnya guys. Kalau buahnya alhamdulillah masih banyak guys ya. Buahnya masih banyak guys, alhamdulillah. Cuman tadi karena saya banyak yang saya rawat guys ya. Saya banyak rawat, jadi pertama untuk supaya sama perawatannya guys, ya saya pangkas guys ya. Saya lakukan peremajaan guys. Kalau buah insya Allah guys ya masih banyak guys. Bisa lihat guys ya. Kalau buah masih banyak guys, walaupun udah 4 kali panen. Bisa lihat sendiri guys ya. Buah masih banyak, cikal bakalnya pun banyak guys. Alhamdulillah. Guys ya, bisa lihat guys. Itu tadi guys, cuman hanya saja karena agar supaya perawatan serentak, saya pikir kan mendingan saya lakukan peremajaan guys. Jadi lumayan banyak guys yang saya rawat ini guys ya. Gunanya dilakukan peremajaan ini guys ya. Gunanya dilakukan peremajaan ini diharapkan nantinya agar tanaman itu bisa lebih lama lagi, dan insya Allah buahnya pun agak mending besarnya guys ya. Memang dia tidak sebesar dari maksud saya tidak sebesar yang pertama kali panen sampai ke 10 guys ya, tapi setidaknya agak mendingan guys ya, agak mendingan, agak lumayan guys. Dan pemupukannya nanti guys ya, pemupukannya nanti dilakukan setelah pemupukan kimia maksud saya guys ya, dilakukan setelah tunas ini tumbuh guys ya. Tunas ini tumbuh kurang lebih ya mungkin sekitar 5 cm guys ya, 5 cm kurang lebih, baru lakukan pemupukan guys ya. Apakah boleh diberi dengan organik atau pupuk kandang kotoran ayam yang sudah difermentasikan? Boleh, nggak masalah guys. Kalau untuk
pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah dipermentasikan itu nggak masalah guys ya, silahkan diberi, asal jangan pupuk kimia guys ya. Terus satu lagi, apakah penyemprotan kimia harus dilakukan? Pupuk kimia harus tetap dilakukan guys ya, tapi jangan gunakan perangsang daun dulu guys ya, jangan gunakan perangsang daun dulu, cukup maksud saya bukan pemupukan kimia guys, penyemprotan insektisida dan fungisida boleh dilakukan guys ya. Menurut saya penyemprotan insektisida dan fungisida boleh dilakukan, asal jangan menggunakan perangsang daun guys ya. Tetap menggunakan perekat, tetap guys. Karena kita dikhawatirkan waktu pas mau tumbuh tadi mungkin hama-hama bisa menyerang guys ya, terutama hama trip guys ya. Hama trip atau tungau itu yang menyebabkan daun terong bisa keriting guys. Jadi kalau penyemprotan tetap dilakukan, nggak masalah guys ya. Dan ini seperti yang saya bilang kemarin, sebenarnya saya hari ini mau lakukan pemupukan guys, tapi karena ini mau saya lakukan peremajaan mulai hari ini, jadi saya tidak jadi lakukan pemupukan guys ya. Alangkah baiknya saat kita mau melakukan rencana peremajaan guys ya, 5 hari atau seminggu sebelumnya jangan dilakukan pemupukan guys ya. Itu sebaiknya seperti itu. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan guys ya. Mudah-mudahan peremajaan tanaman terong yang saya lakukan ini ada manfaatnya buat sobatku semua. Terima kasih saya ucapkan kepada sobatku semua yang selama ini terus mendukung, menyupport channel saya ini dan menyupport saya juga. Dan buat sobatku yang baru menemukan channel saya ini, baru pertama kali nonton video saya ini, nah bantu dan tolong klik subscribe dan loncengnya agar terus mendapat notifikasi kabar terbaru dari channel saya ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.